Pernikahan pasangan selebriti mahal ini dengan Rizky Febian kini tinggal menghitung hari saja. Ya, berdasarkan informasi yang beredar, keduanya akan mengikat tali suci pernikahan dalam acara Ijab Kabul di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2024 mendatang. Mengingat hari besar yang sudah di depan mata itu, tentunya Iki dan Lini telah mengikuti serangkaian acara adat untuk mendapatkan restu penuh dari pihak keluarga. Salah satunya dengan berziarah ke makam milik almarhumah ibunda Rizky Febian, yakni Lina Zubaidah yang telah tutup usia 4 tahun silam. Dalam kesempatan itu, Rizky Febian terlihat tidak hanya didampingi oleh Mahalini, tetapi juga dengan adik-adiknya. Pria kelahiran tahun 1998 itu pun nampak khusyuk memanjatkan doa dan meminta izin kepada almarhumah sang ibunda. Pasalnya, sebelum memantapkan hati untuk mempersunting sang kekasih, Rizky bahkan telah dikunjungi oleh almarhumah sang ibunda lewat mimpi indahnya. Punten. Kelihatan pakai batu. Assalamualaikum. Iya, bapak tadi tak ada apa. Bapak, Pak. Saat itu aku ya balik lagi ngedoa lah sama almarhumah, kata aku teh yakin sama orang ini, kata aku teh harus punya restu dari mama, kata aku teh segala macam, tolong kasih kabar dengan cara apapun, kata aku teh kalau mama menyetujui dan yang lainnya. Udah beberapa hari kemudian teh ngimpi mama datang senyum seri, udah nggak tahu kenapa aku teh kereta nggak lah, iyalah cak aku teh. Kalau aku sih ngerasa mahal ini sekarang tuh pengganti almarhumah sih, bentuk itu dari kan, kasih sayang. Oh, bentuk dari kasih sayang dan perhatian. Oke. Gitu. Kerasa banget ketika mama nggak ada tuh jatuhnya sebegitunya, kehilangan arah. Tujuannya sebegitunya gitu. Aku udah dapet restu, terima kasih semuanya ya. Alhamdulillah, atau apalagi seneng aku dapetin pasangan yang memang mengerti juga akan pekerjaan dan sama pekerjaannya. Jadi kita lebih tahu meminimalisir seperti apa, tahu batasan-batasan seperti apa di dunia musik gitu. Saling mengingatkan. Semoga sih hubungan mereka langgeng dan apa yang menjadi cita-citanya bisa tercapai, karena kan manusia atau orang itu kan penuh dengan perjuangan, dan semoga apa yang menjadi perjuangannya bisa berhasil. Sementara itu, pada tanggal 5 Mei 2024 kemarin, kedua sejoli itu telah pula menyelenggarakan acara adat mempamit di kampung halaman Mahalini. Mempamit sendiri merupakan prosesi sakral yang berisikan pamitan kepada para leluhur mempelai wanita sebelum dirinya dipersunting oleh lelaki pilihannya. Di mana acara itu dihadiri oleh kerabat serta warga lingkungan tempat tinggal Mahalini dan dipimpin oleh pemangku sangga. Mempamit ini adalah bagian dari prosesi perkawinan atau wiwaha samskara dalam Hindu. Nah, kita bicara Hindu adat Bali, karena banyak adat yang lain gitu ya. Nah, mempamit itu adalah rangkaian pada saat mempelai perempuan itu hendak ikut ke keluarga laki-laki. Nah, di situ di dalam prosesi itu ada ritualnya, ada ritual keagamaan, di mana intinya mempamit ini atau menjauman ya, adat Balinya itu tidak meninggalkan permanen gitu. Tetapi ini adalah izin kepada leluhurnya bahwa dia akan ikut kepada keluarga laki-laki. Ya, ini kan acara agama Hindu sakral banget, apalagi melepas anak perempuan satu-satunya. Kan ya orang tua sama neneknya dia terharu, juga saudara-saudaranya ya. Pada saat mempamit atau menjauman ini
ini adalah cikal bakal dari membangun ikatan baru di antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki. Di sisi lain, lewat kanal YouTube-nya, Sule selaku ayah dari Rizky Febian telah mengumumkan pula bahwa sebelum ijab kabul nanti, Mahalini akan terlebih dulu berpindah agama dan memeluk Islam, seperti keyakinan sang calon suami. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mahalini telah mantap memilih Rizky Febian tidak hanya sebagai suami, tetapi juga sebagai imamnya dalam hidup. Selain itu, Mahalini pun telah siap untuk menjalani hari-hari baru sebagai seorang muslimah. Lantas, apa saja sebenarnya yang menjadi kewajiban dan syarat-syarat yang harus diemban Mahalini sebagai mu'alaf? Pamitan dari keluarga dan juga leluhurnya Lini bahwasanya Lini akan berpindah agama dan sudah diizinkan dan Lini sudah diperbolehkan untuk menikah secara agama kami nanti di Jakarta. Untuk memeluk ajaran Islam, syaratnya itu sederhana. Ya syiru wala tu'asyiru, mudahkan urusan orang, jangan kita persulit. Di Islam pun demikian. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam Islam. Syaratnya tulus, yakin, mantap, dan diharapkan istiqomah. Karena cukup dengan, kalau kita memeluk ajaran agama lain itu mungkin banyak persyaratan, tapi Islam cukup kita bukan hanya sekedar hafal, bukan hanya sekedar memproklamirkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ini adalah monoloyalitas. Ini adalah pengakuan bahwa kalau kita sudah mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, kita tidak akan pernah menyembah kecuali kepada Allah, kita tidak akan pernah tunduk selain kepada Allah, dan kita tidak akan pernah takut selain pada Allah. Ini adalah pengakuan hakiki dan zahiri. Jadi pengakuan ini lahir batin, ya. Jadi syaratnya cukup mudah, cukup dengan 2 kalimat syahadat, tapi yang paling mantap, ya, kita tidak ada paksaan dari kiri kanan. Apalagi hanya sekedar dilandasi, kalau nggak masuk Islam nanti ditinggalin pasangannya. Jangan sampai karena landasan itu. Saya sering menuntun orang, memandu orang masuk Islam, membaca syahadat, tapi saya malah iri kenapa? Kalau saya ini dihitung, dicatat dari mulai akil balik, ya. Akil balik itu seorang pria ditandai dengan mimpi basah, seorang perempuan dengan menstruasi. Tapi kalau orang mu'alaf itu, dia mu'alaf untuk Islam umur 30 tahun. Nah, dari mulai di akil balik sampai umur 30 tahun pemutihan suci, bersih. Kita iri pada saudara kita yang baru Islam daripada kita yang Islam dari lahir. Nah, jadi mudah-mudahan hidayah ini kita jaga, dan sulit untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu seperti berlian, sulit sekali kita mencari. Kalau udah dapat, kita genggam erat-erat sampai kita meninggal. Apapun yang terjadi, jangan kembali lagi. Kalau memang dia tulus, dia ingin menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan pasangannya, dia masuk Islam, kalaupun ada kendala, bahkan pasangannya pun meninggal, rumah tangga ini kan seperti kita membangun mahligai rumah tangganya, seperti kita naik ke dalam sampan, banyak sekali ombak, badai. Nah, jangan sampai karena ada badai, ya kita bikin kapal kita ini karam, kita bolongin sendiri kapalnya. Nah, masalah akidah ini pun jangan sampai ini terjadi karena ada polemik, pelampiasannya kembali lagi ke agama. Ini terlalu naif dan kanak-kanakan, dan ini bisa dinilai tolok ukurnya bukan karena keikhlasan, tapi dia karena takut kehilangan pasangannya. Nah, jadi kalau masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh, dari hati kecil yang paling dalam. Ini yang diharapkan.